KOH dititrasi dengan 0,1 m HI. Tentukan pH pada saat yang pertama ada penambahan 0, 10, 20, titik ekivalen 30 dan 35 mili larutan 1. Yang kedua, kurva titrasinya. Kita ngerjain yang penambahan 0 dulu. Penambahan 0. Di awal titrasi belum ada HI yang ditambahkan, jadi larutannya masih murni KOH 0,1 m sebanyak 25 mili. KOH adalah basa kuat, artinya dia langsung terionisasi sempurna di air. Karena ini basa, kita pakai konsentrasi ion OH- buat nyari pH-nya. A-nya 1 dikali MA-nya itu 0,1, jadi 0,1 m. POH-nya min log OH- dengan min log 0,1. Karena kita pakai 14 di pH-nya, karena pH dan POH itu selalu saling melengkapi di suhu 25 derajat Celcius. Rumusnya pH plus POH sama dengan 14. Ini kita turunin 14-nya. POH-nya tadi hasilnya 1, kurangi 1 jadi 13. Jadi sebelum HI ditambahkan, pH larutan adalah 13 karena larutannya masih mengandung basa kuat KOH. Kita lanjut yang B. Maksudnya penambahan 10. Mili. Kita pakai rumus yang seperti ini. Dengan M kali V, mol kali volume 0,1 kali 25 sama dengan 2,5 mol. NaI-nya M kali V 0,1 dikali 10 dengan 1 mol. Jadi reaksinya seperti ini, HI plus KOH menjadi KI plus H2O. H2O ini M-nya, MHI itu 2,5, KOH 1. Jadi ini reaksinya 1. Sisanya jadi 1,5, 0. KOH pakai rumus N sisa per V total, volume total. Nah, sisanya itu 1,5 per 10 ditambah 25. 1,5 per 35. Jadi 0,04 m 4 kali 10 minus 2 m. Jadi OH menjadi K plus tambah OH min. Di sini 4 dikali 10
POH-nya min log OH min log 4 kali 10 minus 2. Ya, ini harusnya minusnya di dalam sini ya, yang salah. Jadi 2 nya kita pindahin jadi 2 log 4. Jadi hasilnya itu 1,39. Sekarang cari P nya. pH 14 kurang POH dengan 14 dikurang 1,39 menjadi 12,6. Itu yang penambahan 10 mili. Sekarang yang penambahan 20 mili. Penambahan 20 mili 0,1 M. Kita pakai cara yang kayak tadi, yang ini. MKOH sama dengan M kali V. 0,1 dikali 25 hasilnya 2,5 M mol. NHI sama dengan M kali V. 0,1 dikali 20. Jadi 2 M mol. Reaksinya yaitu jadi 3 KOH plus HI menjadi KI plus H2O. 2,5 yang HI 2, karena di sini 2 jadi ini 2 hasil 0, sisanya 0,5, ini 0. MKOH sisa per Victor. Dan sisanya tadi 0,5, 25 tambah 20 dengan 0,5 per 45 menjadi 0,011 M. OH jadi K plus OH min. Ini 0,011. POH nya kita cari POH dulu. Rumusnya min log OH min log tadi OH min hasilnya itu 0,011. Kita jadikan 11 kali 10 minus 3. Jadi 3 kita pindahkan, 3 min log 11 hasilnya 1,95. Sekarang pH nya 14 kurang POH. 14 dikurang 1,95 menjadi 12,05. Sekarang kita akan mengerjakan titik ekivalennya. Rumusnya itu MA kali VA kali A sama dengan MB kali VB kali B. MA nya itu 0,1 dikali volume itu X dikali A nya 1, M nya 0,1 kali 25 kali 1, jadi 0,1 X dengan 2,5. X nya 25 mol, berarti nah di sini 7. 30 kali 0,1 M. Pakai cara tadi MKOH dengan M kali V dengan 0,1 kali 25, 2,5 mol hasilnya. NHI sama dengan M kali V 0,1 kali 30
jadi 3M. Itu HI ditambah KOH menjadi KI plus H2O NaS. HI nya yaitu 3, KOH nya 2,5, otomatis ini juga 2,5, jadi 0,5 nol. MKOH rumusnya N sisa per V tot. N sisanya tadi 0,5, 25 tambah 30, 0,5 per 55, jadi 0,00909 M. 9,09 kali 10 minus 3M. HI jadi H plus ditambah I min, pangkat min. Banyak karena ini termasuk asam. Rumusnya itu min log H plus min log H plusnya itu 9,09 kali 10 minus 3. 3 nya kita pindahin ke depan di min log 9,09, hasilnya 2,04. Sekarang kita lanjut ke penambahan 35 mili. M. Oke, cara yang tadi NKOH dengan M kali V 0,1 dikali 25 di 2,5 ml. NHI M kali V 0,1 dikali 35, jadi 3,5 ml. Reaksinya yaitu HI plus KOH menjadi KI plus H2O RS. HI nya itu 3,5, KOH 2,5, 9,5, 2,5. Jadi 1, 0. MKOH kecuali tadi yang sisa Vitot, sisanya itu 1 per 25 tambah 35, 1 per 60, hasilnya 0,0167. Langsung ke pH minyak minyak 0,0167, hasilnya 1,78. Selanjutnya kita akan menggambar kurva titrasi. Di sini pH-nya tadi yang paling besar 13, 12,3, 12,05, sini 7, sini 2,04, ini 1,78.
ini 0, 5, 10, 15, 13 dengan 0. Ini 10. Hmm. 20. Satu koma 78 dengan 35. pH-nya tadi 7, kita taruh di 25. Ini titik ekivalen. Gambarnya jadi seperti ini. Selanjutnya kita bahas soal kelarutan PbL2. Diketahui KSP-nya adalah 1,6 dikali 10 pangkat minus 8. Kita akan hitung kelarutan dalam dua kondisi, yaitu air murni dan kelarutan PbNO3 2. Kita hitung yang air murni dulu. Reaksinya yaitu PbL 2 12 ditambah 2L min. Jumlah ionnya itu Pb 2 plus sama dengan 1 L dengan 2. Karena kita menghitung KSP, Pb 2 plus dikali L minus pangkat 2. KSP ini S, ini 2 S karena ionnya 2. KSP dengan S dikali 4S2 4S3. KSP nya itu 4S3 dengan 1,6 dikali 10 pangkat minus 8 menjadi S3 dengan 1,6 dikali 10 per 4 dikali 10 9 sama dengan 3 akar 4 dikali 10 pangkat minus 9 jadi 1,6 dikali 10 pangkat 3 minus pangkat minus 3 M. Ini hasil air murninya. Sekarang kita menghitung dalam PB nya. Dalam
NO3 0,1 M. KSP nya yaitu Pb2 plus 0,1 dikali 2S pangkat 2 jadi 0,1 4 S2 0,4 S2 jadi S2 sama dengan 1,6 dikali 10 14 8 per 0,4 dengan 4 dikali 10 minus 8 S dan akar 4 dikali 10 8 jadi 2 kali 10 M. Soal nomor 3 itu Arhan sedang melakukan eksperimen hidrolisis garam di sebuah laboratorium. Ia ingin menentukan besarnya pH dan pencampuran kedua larutan. Ia mencampurkan larutan KOH 0,1 M sebanyak 500 ml ke dalam 500 ml larutan HCN 0,1 M dengan Ka 1,0 dikali 10 minus 6 akar minus 6. Hitunglah besarnya pH dari larutan tersebut. Asam lemah HCN plus basa kuat KOH terjadi reaksi penetralan. Hasilnya larutan garam dari basa kuat dan asam lemah. Maka larutannya bersifat basa hidrolisis. Yang pertama itu tentukan jumlah mol masing-masing karena volumenya sama 500 ml dan konsentrasinya sama 0,1 M. Maka NHCN 0,1 dikali 0,5 sama dengan 0,05 mol. NKOH dengan 0,1 dikali 0,5 hasilnya 0,05 mol. Karena molnya sama, maka HCN dan KOH akan habis bereaksi sempurna, membentuk asam CN-. Yang kedua itu menentukan reaksi HCN plus OH-. Ulang. HCN plus OH- menjadi CN- plus H2O. Hasilnya (0,5 mol CN-. Volume totalnya yaitu 500 tambah 500 itu 1000 ml sama dengan 1 liter. 1000 ml itu sama juga 1 liter. Maka CN-nya 0,05 per 1 jadi 0,05 M. Aduh, yes. Terus lanjut. CN mengalami hidrolisis. CN plus H2O. Salah. Oke, besar. Jadi HCN plus OH-. Kita pakai rumus pH untuk basa konjugasi asam lemah. Seperti ini rumusnya. 10 14 minus 14 akar minus 14 10 akar 6. Jadi 10 akar minus 8. OH-
KB CN kalinya itu 10 minus 8 kali 0,05. Lima dikali 10 angkat minus 10 jadi 2,2 dikali 10 minus 5. Yang terakhir kita hitung POH dan pH nya. Ini log OH min, ini log OH minnya tadi ini ya 2,2 dikali 10 angkat minus 5 menjadi 4,65. Hasilnya karena pH 14 kurang POH 14 dikurang 4,65. Hasilnya adalah 9,35. Yang keempat, sebutkan 5 contoh dari jenis-jenis koloid berikut ini. Dari gel yang pertama itu ada mutiara, kedua ada jelly, ketiga ada keju, keempat ada mentega, mentega, yang kelima dan nata de coco. Nah, yang busa padatnya itu ada batu apung, yang kedua styrofoam, yang ketiga spon mandi, yang keempat roti tawar, yang kelima ada karet busa. Soal kelima, seorang laboron ingin menentukan volume CH3COOH dan KOH yang digunakan untuk praktikum larutan penyangga sehingga diperlukan suatu analisis. Sebanyak 750 ml larutan penyangga berasal dari campuran larutan CH3COOH 0,3 m dan larutan KOH 0,2 m. pH-nya adalah 5 min log 3,2. Apabila volume CH3COOH diasumsikan sebagai X dan volume KOH sebagai Y, maka tentukan rasio nilai X dan Y tersebut. Kita punya larutan CH3COOH 0,3 m asam lemah dan larutan KOH 0,2 m basa kuat. Keduanya mau dicampur jadi 750 ml larutan penyangga. Kalau volume CH3COOH kita sebut X dan volume KOH kita sebut Y, maka kita disuruh cari rasio X banding Y. CH3COOH itu asam lemah, KOH itu asam kuat. Kalau asam lemah plus basa kuat dicampur, maka sebagian asamnya bereaksi dengan basa, membentuk garam CH3COOH-. Sisanya masih ada CH3COOH. Ini disebut larutan penyangga asam karena mengandung asam lemah plus garamnya. Kita pakai rumus larutan penyangga karena kita punya asam lemah plus garamnya. Maka kita pakai rumus pH3 sama dengan pKa plus log mol garam per mol asam. Mol garam di sini tuh mol KOH yang bereaksi. Mol asam di sini mol CH3COOH yang belum bereaksi. Diketahui dari soal molaritas molaritas H3COOH sama dengan 0,3 m. Molaritas KOH sama dengan 0,2 m.
V total larutan sama dengan 750 mili. Jadi X plus Y sama dengan 750. pH 5 min log 3,2. Lah yang di sini mana ya? Nih. Jadi log 3,2 kira-kira itu 0,5. Jadi pH sama dengan 5 kurang 0,5 sama dengan 4,5. Ka-nya 1,6 dikali 10 pangkat minus 5 menjadi pKa min log 1,6 kali 10 pangkat minus 5 4,8 jadinya. Masukkan ke rumus 4,5 sama dengan 4,8 plus log 0,2y 0,3x. Kenapa begitu? Karena mol KOH 0,2 X sama dengan Y. Mol CH3COOH 0,3 kali X. Selanjutnya kita selesaikan logaritma. 4,5 sama dengan 4,8 plus log 0,2Y per 0,3X. Pindahin 4,8-nya ke kiri. Jadi gini, kurang, karena ini plus, karena dipindahin jadi min 0,2y per 0,3x. 0,3 min 0,3 sama dengan log 0,2y per 0,3x. (0,15 per 0,2 jadi 0,75. Langkah terakhir, ubah ke rasio. Sini ya. X sama dengan 1:0,75. Jadi 4/3. Jadi jawaban akhirnya rasio volume CH3COOH dan KOH adalah 4/3.